Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siang ini kita akan sedikit mempraktekkan bagaimana cara membuat folder dalam Google Drive. Tapi sebelum itu akan Bapak kenalkan dulu, ada sedikit pendahuluan. Yang pertama, Google itu awalnya adalah sebuah platform pencarian gitu ya, pencarian informasi yang kemudian berkembang sampai saat ini dia sudah mempunyai beberapa macam fitur. Kalau misalnya kalian lihat di bagian pojok kanan atas itu ada titik 9, itu adalah aplikasi atau fitur-fitur yang sudah dikembangkan oleh Google. Di sini Bapak menganggap Google sebagai sebagai komputer alternatif gitu, selain daripada komputer utama yaitu laptop kita sendiri. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena di sini fitur-fiturnya ada beberapa yang hampir mirip dengan laptop kita. Bahkan lebih nyamannya lagi, ini bentuknya tidak fisik alias soft file gitu ya. Jadi asal kita terkoneksi internet tanpa kita bawa laptop punya kita pun kita tetap bisa mengaksesnya gitu, baik dengan HP ataupun dengan komputer yang mungkin tersedia di tempat itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali, ada Map, ada YouTube, ada Gmail, ada Meet, ada Drive, kalender, terjemahan, ada untuk foto, berita, belanja, kemudian Classroom, spreadsheet, ada untuk PPT, ada yang spreadsheet untuk Excel, ada buku, ada juga untuk tempat hangout, Earth, Jamboard, Keep, koleksi dan lain-lain. Banyak sekali yang ada di sini. Bahkan ada yang namanya Smartship. Nah, ini hanya beberapa dari fitur yang sudah dikembangkan Google, padahal lebih banyak lagi. Nah, seharusnya kita sedikit tahu apa aja fungsi-fungsinya, cuman kalau dibahas satu-satu kayaknya tidak cukup waktunya, jadi kita langsung saja ke pokok materinya, yaitu Google Drive. Oke, Bapak klik Google Drive. Nah, Google Drive di sini adalah tempat penyimpanan ya kawan-kawan, tempat penyimpanan. Jadi segala macam bentuk file yang teman-teman punya, baik itu audio, dokumen, Excel atau apapun itu, teman-teman bisa menyimpannya di sini. Biasanya sebagai tempat alternatif dikala hal mendesak sangat diperlukan. Contoh semisal file-file yang file-file penting, semisal skripsi seperti itu ya. Kalau misalnya ditaruh di laptop, ada kemungkinan besar laptopnya rusak kemudian filenya hilang. Itu mungkin sangat krusial dan sangat-sangat kita jauhi gitu kejadian seperti itu. Maka dari itu biasanya kawan-kawan memindahkan file-file yang penting itu ke dalam Google Drive ini. Supaya apa? Supaya nanti kalau semisal terjadi hal yang tidak diinginkan, itu file aslinya masih tersimpan secara online dan dia tidak panik. Oke, seperti yang Bapak katakan sebelumnya, hari ini kita sedikit belajar tentang bagaimana cara memanajemen penyimpanan. Jadi di sini, di bagian sini ada drive. Drive saya ini adalah flash disk saya, adalah tempat penyimpanan saya. Kuotanya atau tempat penyimpanan itu adalah 15 GB. Biasanya kalau kita mau upgrade gitu ya, mau ke tingkat yang lebih tinggi lagi sampai tidak berbatas, kita harus bayar. Tapi berapa nominalnya Bapak kurang tahu. Setahu Bapak kalau di Shopee itu ada yang di bawah 50, itu kita sudah unlimited storage gitu ya. Unlimited, penyimpanannya tidak berbatas. Alias kalian menyimpan sebanyak 1 tera pun juga masih muat di situ. Kemudian dibagikan kepada saya, ini adalah itemnya punya orang ya, filenya punya orang, linknya itu kita punya dan kita bisa mengakses. Contoh ada si A dan si B. Si A punya file 1, si B punya file 2.
Yang si A ingin mengakses file 2-nya punya si B, tapi jarak mereka ini berjauh-jauhan. Tidak mungkin si A datang ke si B kemudian bilang saya ingin minta file kamu yang nomor 2 dong. Tidak perlu seperti itu, cukup hubungi si B untuk memberikan link yang sudah dibukanya ke si A, maka si A akan membuka di drive-nya, kemudian mengeklik link tersebut dan akan bisa mengakses file 2 yang sudah dikirim oleh si B. Terbaru ini berdasarkan urutan file-file yang baru kita masukkan dari yang bulan lalu, minggu lalu, jam yang lalu atau menit yang lalu. Berbintang ini yang penting, dan sampah ini adalah tempat-tempat atau file-file yang sengaja kita buang gitu ya. Sebenarnya kalau kita buang pun dia tidak akan hilang karena akan masuknya di sampah. Tapi kalau misalnya sampah ini kita kosongkan berarti dia hilangnya permanen. Tapi kalau sampah ini tidak kita kosongkan, maka kuotanya atau muatannya di dalam drive itu tidak berkurang, tapi filenya masih ada. Tapi kalau misalnya kita kosongkan, ini bisa berkurang muatannya dari misalnya tinggal 1 GB, oh ternyata dia nambah lagi giganya gitu ya, karena sudah dibuang. Cuman tidak bisa diambil lagi filenya karena sudah dibuang permanen. Nah di sini adalah informasi penyimpanan 72% penuh atau 10,9 GB dari 15 GB telah digunakan. Bawahnya ada beli penyimpanan. Oke, itu aja. Nanti kita langsung masuk ke bagian sini. Ada kalender, ada keep, ada task, ada automagical form. Kemudian ini add-on. Nah, kalau misalnya kita klik add-on, ini dia. Sebenarnya Google itu mirip-mirip dengan Play Store kawan-kawan. Jadi tidak kalah dengan Play Store ataupun App Store ataupun punya Windows gitu ya. Dia juga punya market sendiri. Dia nawarkan jasa juga. Kamu mau apa? Misalnya mau automagical form, mau box for Google Works, atau mau time management dan lain-lain. Ini tinggal kita seseleranya kita aja. Kita ingin menyesuaikan atau ingin memanfaatkan yang mana-mana gitu. Tentu kalau misalnya kita pakai sendiri ya tidak terlalu penting, tapi kalau semisal saat fitur ini digunakan untuk orang banyak dan untuk mempercepat kinerja kita, tentu ini akan sangat membantu gitu ya. Oke, ini nanti saja kita bahas, banyak sekali ya, tidak hanya ini aja. Kalian bisa search di sini maunya apa, nanti dia akan muncul di situ. Nah, langsung saja ini langsung di baru, kita klik baru. Nah ini akan ada tawaran, kamu mau bikin folder baru kah, mau upload file, mau upload folder. Ini uploadnya ada 2 macam, mau upload file bisa, maka yang akan muncul file. Kalau mau folder, cuman harus diisi lagi filenya apa. Tapi kalau misalnya foldernya sudah ada di dokumen atau sudah ada di data deh, itu nggak usah diupload lagi karena dia folder sama beserta isinya sudah akan terupload nanti. Kemudian Google Dokumen. Ini Google Dokumen, Spreadsheet, Slide, Google Formulir. Ini sebenarnya hampir sama kayak Microsoft Word gitu ya. Ini Microsoft Word, ini Microsoft Excel, ini PowerPoint. Dan Google Form sendiri itu sampai saat ini adalah tawaran khusus gitu, atau andalannya si Google Drive ini, karena dia setidaknya hampir di belahan dunia manapun memakai ini untuk pembelajaran, khususnya pada saat pandemi. Kemudian lainnya juga dia akan menawarkan, ada Google Gambar, ada Map, ada Google Site. Nah Google Site ini yang berupa blog, nanti kita akan pelajari ini. Ada Google Jamboard, ada Neopod, ada script Google Apps, ada Smartsheet dan lain-lain. Kemudian ada tambahan aplikasi lainnya, banyak sekali gitu ya. Nah kita langsung aja bikin folder, kita coba. Di sini yang sudah Bapak ajarkan. Sekarang kita ingin buat suatu penyimpanan yang isinya itu adalah rekam jejak perkuliahan kita, baik itu dari segi akademik atau non akademik, baik itu dari segi proses pembelajaran ataupun hal-hal yang bersifat momentum maksudnya ya canda-candaan atau sedih-sedihan gitu, semacam itulah.
kisah perjalanan lah, seperti itu. Ini kita langsung aja buat. Di sini Bapak tulis semester 2. Oh, tidak semester. Angkatan 2020. Kelas A. Kemudian Bapak buat. Maka secara otomatis dia ada di sini. Nah, kita lihat kan, ada kan. Nah, kemudian kita klik 2 kali cepat. Kemudian kita, di sini kosongan. Kita bikin folder lagi aja. Caranya gimana? Terserah teman-teman klik di mana. Klik kanan, tapi di bagian-bagian ini klik kanan. Bikin folder lagi. Tulis saja di situ semester 1. Buat. Oke. Nanti teman-teman juga bisa tambahkan link, tambah lagi folder lagi, kemudian tulis semester 2. Oke. Kemudian di sini teman-teman bikin dokumentasi kelas, buat. Kemudian di sini bisa kalian isi data diri. Oke. Sebentar. Coba pause dulu. Oke, Bapak lanjutkan kembali. Ini kita sudah ada data diri, dokumentasi kelas semester 1, semester 2. Oke. Teman-teman bisa nambah sampai semester 7 gitu ya, atau semester 8. Tapi kalau mau hemat lagi supaya kelihatan lebih rapi, bisa lagi tambah folder. Kemudian tulis di sini adalah perkuliahan semisal. Buat. Sudah. Kemudian ini di blok. Tahan, tarik, masukkan ke sini. Oke, sudah ya. Nah, jadi perkuliahan ini nanti isinya ada semester 1, semester 2, nanti juga ada semester 3, dan lain-lain sampai seterusnya. Kemudian balik lagi, ini juga data diri bisa diisi dengan nama-nama siswa atau nama-nama anggota kelas. Andika, buat lagi Sarli, kemudian buat lagi Yohana, buat lagi Lugas. Oke, bisa seperti itu. Atau kalian ingin bedakan lagi menjadi folder lagi, misal kalian bikin anggota laki-laki boleh, dan anggota perempuan, nanti tinggal dimasukin aja anggota laki-laki. Nah, masukkan, tahan, tarik, lepas, tahan, tarik, lepas. Oke. Kemudian nah ini kan sudah ada nama-namanya, gampang sekali kan. Habis itu kita balik lagi, begitu juga nanti mau dibikin anggota perempuan silahkan. Nah, semisal nanti Yohana ini kosong, kalian bisa isi dengan apapun gitu ya. Nah, di sini kalian bisa melakukan dengan update file atau update folder, upload file atau upload folder.
yang berasal dari komputer kalian. Nah, di sini misalnya Bapak ambil. Oke, Bapak misalnya ingin mengupload foto ini sampai sini misal. Sampai 5. Oke. Tinggal Bapak oke aja. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau udah muncul seperti ini kita tinggal tunggu saja, berarti dia lagi memulai proses penguploadan. Kita tunggu sampai dia centang hijau gitu ya. Nah, berarti ini sudah selesai, ini tinggal kita X kan. Oke, dia sudah selesai. Maka dia sudah terupload gini. Dan bagaimana kalau misalnya kita ingin mentransfer file ini ke kawan kita yang berasal dari drive berbeda? Misal ingin mentransfer file ini ke kelas satunya, kan kalian ada kelas A sama kelas B. Nah, ini kelas A, kalian ingin ngasih ke kelas B. Gampang saja, ini nanti tinggal klik kanan, pilih filenya, satu file atau semua file gitu ya. Misalnya semua file ini, klik kanan, dan kalian bisa bagikan. Nah, bisa kalian bagikan. Memuat. Kemudian di sini kalau semisal tidak, cara baginya ini ada dua. Yang pertama bisa menggunakan apa namanya ini link. Yang kedua kalian bisa menggunakan pertama kalian bisa menggunakan email ke yang dipunyai orang tersebut. Tapi kalau misalnya Anda, kalian juga bisa dapatkan email, bisa juga mendapatkan link seperti ini. Caranya gampang. Kemudian caranya kalian klik aja ganti ini ya, ganti, kemudian dibatasi, jangan dibatasi, siapa saja dapat memiliki link ini. Nah, kemudian ini juga dirubah, pengakses lihat saja, enggak, pengakses juga sebagai editor. Kalau lihat saja dia nggak bisa ngedownload, tapi kalau sebagai editor dia bisa ngedownload gitu. Kemudian saling link, selesai. Dan link ini kalian pergi ke WA, pastekan link ini di kolom chat, kemudian kirim. Nah, gitu dia sistemnya. Oke, gampang kan? Nah, sampai sini aja dulu. Sisanya silahkan kalian improvisasi mandiri nanti di kelas. Bapak akan tunggu prosesnya bagaimana. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.